Sahura merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya. Program studi ilmu hukum UM Surabaya menjadi pilihan dalam menentukan masa depannya. Berkat perjuangannya dalam dunia pendidikan, telah mengantarkannya menjadi seorang advokat. Kisah perjuangan yang dilalui sangat kompleks dan penuh dengan pengalaman semasa kuliah. Perjalanan hidup beliau sangat menarik untuk kita simak dan dapat menjadi pembelajaran bagi Bima UM Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bima UM Surabaya, bertemu lagi dengan kita di podcast Suara Alumni. Bersama saya Salsawi dan Nabila di Suara Alumni, Suara Inspirasi. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau bernama Bapak Sahura. Selamat sore, Pak. Sore. Nah, mungkin dari Bima UM Surabaya banyak yang belum kenal siapa sih Bapak Sahura ini. Dari Bapak Sahura bisa memperkenalkan dirinya dan menyapa Bima UM Surabaya dimanapun kalian berada. Ya, terima kasih atas kesempatan ya, akhirnya setelah beberapa tahun kembali lagi ke kampus walaupun hampir tiap hari sering lewat di depan. Saya Sahura, saya masuk di Fakultas Hukum ini 2010. Angkatan kedua sebenarnya. Kalau yang saya tahu ya, angkatan kedua itu artinya kan katanya dosen itu Fakultas Hukum itu buka sekitar 2005 ya. Kemudian sempat ada di beberapa kampus gitu kan. Kemudian termasuk ada di Sidoarjo waktu itu kelas malam. Nah, 2009 buka pagi. Saya angkatan kedua di 2010, lulus 2014. Berarti gitu, genap 4 tahun ya Pak di Fakultas Hukum UM Ya, Surabaya? genap lah, namanya juga mahasiswa yang agak ini kan, nggak bisa cepet-cepet nih. Nggak mumpuni untuk lulus lebih cepet. Iya, benar. Terus untuk organisasi apa yang Bapak ikuti selama di UM Surabaya? Di kampus saya dulu ikut IMM. IMM ini saya sampai di Korkom sebenarnya. Kan Korkom itu udah semester akhir, akhirnya udah nggak aktif, sekitar 3 bulan. Saya ikut, kalau nggak saya di bidang hikmah waktu itu. Kemudian karena sudah itu menjelang akhir, akhirnya saya nggak sampai selesai. Kemudian di BEM saya jadi wakil gubernur ya, wakil gubernur BEM gitu. Itu yang saya ikuti. Terus apa kesibukan yang Bapak lakukan sekarang? Kalau sekarang saya kebetulan ya, alhamdulillah dari Fakultas Hukum kemudian menekuni profesi yang memang linear dengan apa yang saya pelajari di kampus. Itu kan kalau Fakultas Hukum itu kan kalau linear itu paling mungkin ya jadi lawyer gitu. Kebetulan saya jadi lawyer gitu. Atau mungkin bisa jadi jaksa, kan itu yang linear. Nah, saya kemudian memilih lawyer itu karena juga sejarahnya juga panjang sebenarnya. Karena di akhir semester, terus terang ya kalau boleh jujur, saya lawyer ini profesi yang nggak pernah saya bayangkan saya akan masuk di dalamnya gitu. Karena ada paradigma seseorang menyebut lawyer soal dari sisi negatifnya. Kemudian di akhir-akhir kuliah itu adalah dosen baru itu ngajar etika profesi Pak Abdul Fattah almarhum. Beliau ternyata orang LBH. Beliau lah yang mengajak saya ikut pelatihan di Lembaga Bantuan Hukum awalnya, kemudian magang. Nah, di situ saya tahu ternyata ada lawyer yang menurut saya baik ya, membela orang-orang yang baik itu. Akhirnya ya terjerumus sih sebenarnya gitu di situ. Ya akhirnya ternyata karena saya tambah lama tambah senang ya akhirnya menekuni sampai sekarang jadi lawyer. Nah, dari Instagram Bapak tadi kan ada nih bionya tentang mediator. Ya kalau itu sih sebenarnya mediator itu kan salah satu profesi yang sebenarnya bukan hanya anak Fakultas Hukum ya yang bisa masuk itu. Mediator itu kan sebenarnya orang yang punya keahlian tertentu yang bisa menjadi seorang penengah lah istilahnya kan. Mediator itu penengah. Mediator itu bisa memang berkaitan dengan masalah hukum, tapi biasanya mediator kan sesuai keahliannya. Orang ngambil mediator ini ahli apa sih? Ahli bisnis misalkan, ya kalau ada mediasi soal bisnis dia yang jadi. Nah, kebetulan saya waktu di LBH itu dulu di Lembaga Bantuan Hukum ya, itu kan pernah menangani program yang fokus di isu akses to justice, akses terhadap bantuan hukum. Nah, salah satunya itu adalah dari kegiatan itu beberapa personil itu dilatih untuk menjadi seorang mediator. Tujuannya sebenarnya bukan mediator waktu itu.
karena kita pendamping itu sebenarnya kan nggak mungkin jadi mediator dalam penanganan perkara ya misalkan. Cuman dengan belajar mediator itu harapannya punya keahlian tertentu ketika mendampingi klien itu untuk melakukan negosiasi. Itulah kemudian saya kebetulan waktu itu diikutkan oleh kantor, ikut sertifikasi mediator, kemudian ada ujiannya lulus, akhirnya tersertifikasi ya. Ya sedikit-sedikit inilah ya lihat orang, oh semuanya itu dimasukkan ya, salah satunya saya masukkan itu saya lawyer juga mediator karena ini masih linear. Untuk Gitu. lawyernya fokus ke mana, Pak? Kalau lawyer itu karena saya dulu juga berangkatnya dari LBH gitu kan, sudah ada nasihat lah itu dari Pak Senior gitu. Kalau jadi lawyer itu khususnya yang awal itu sulit kita ini untuk mengambil spesialis ya, kalau di awal spesialis tertentu. Apalagi orang macam saya misalkan yang nggak punya latar belakang keluarga yang berkecimpung di sini, misalkan beda lah misalkan dengan Hotman Paris anaknya misalkan kan, anaknya itu kan sudah bapaknya sudah fokus di ini, anaknya udah tinggal pilih-pilih, oh saya spesialis pasar modal misalkan, bisa lah dia kan karena sudah mapan. Tapi kalau saya, apalagi dulu kami di LBH itu menangani banyak perkara gitu, jadi nggak mungkin hanya fokus oh ini pidana, sementara kan masalah itu ada multi ini ya berbagai aspek hukumnya itu bisa muncul, bisa itu masalah tata usaha negara, bisa masalah perdata, bisa masalah perburuan, masalah pidana, itu mau nggak mau semuanya kan harus dipelajari. Cuman kebetulan saya lebih banyak ngambil di perdata sebenarnya, karena dulu ngambil skripsi juga ambil perburuan, kemudian kebetulan lanjut S2 juga saya ngomong hukum bisnis gitu, jadi lebih banyak belajar di perdata. Cuman hal-hal yang berkaitan dengan pidana juga sedikit banyak ya banyak menangani juga, jadi harus paham lah gitu kan. Mungkin nanti kalau sudah ya mendekati Hotman Paris mungkin barulah saya spesialis kira-kira gitu. Terus apa mungkin ada kesulitan atau apa yang Bapak alami di waktu belajar perdata itu? Kalau saya umum saja ya, misalkan bahwa saya mengakui sendiri bahwa pada saat kuliah pun motivasi itu sebenarnya kan rendah. Ya jujur saja waktu kuliah itu juga saya bingung sebenarnya mau ngambil jurusan apa gitu. Yang penting ya kuliah biar katanya orang-orang kelihatan keren mahasiswa kan gitu. Ya udah ikut aja mengalir. Kebetulan juga ngambil fakultas hukum karena dulu menghindari matematika sebenarnya itu ngambil jurusan hukum gitu. Ternyata ada matematika juga di hukum waris ya. Kita di fakultas itu belajar konsep kebanyakan. Apalagi dulu fakultas hukum waktu awal kan masih infrastrukturnya kan belum cukup memadai. Kalau sekarang kan sudah lengkap, saya lihat itu sudah ada peradilan semu dan sebagainya. Kalau di masa saya terus terang belum ada. Jadi saya belajar praktek itu sama dosen, diajak ke pengadilan, lihat orang sidang, oh begini gitu. Ya cuman belajar sidang-sidang juga waktu di IMM aja sih, belajar sidang pas pemilihan ketua musyawarah itu aja. Nah ini agak sulit, jadi kita mesti menyesuaikan soal konsep dan teknik. Konsep udah lumayan, teknik inilah yang agak susah gitu, karena kita kan belajarnya undang-undang paling mentok ke bawahnya PP gitu. Ternyata di praktek ada peraturan Mahkamah Agungnya, ada soal juklak juknis kan, itu yang banyak penyesuaian memang sih. Ya mau ndak mau memang harus diasah lah. Ya benar kata dosen dulu kan, kamu itu kuliah yang diajarkan itu hanya 25% dari ilmu yang dibutuhkan di kehidupan profesimu itu. Jadi saya pikir kalau yang diajarkan di kampus aja 25%, artinya kan kurang 75% kemampuan yang perlu kita cari. Nah celakanya yang 25% itu kan belum tentu diterima semua oleh mahasiswa. Bisa jadi 25% juga yang kita dapat. Berarti 25% dari 25% mestinya, artinya berapa? 2,5%. Gitu ya, makanya ya butuh waktu, butuh jaringan, butuh kesabaran lah ya untuk belajar soal itu. Butuh relasi juga. Nah, relasi, nggak malu-malu sama orang sudah senior nanya-nanya konsepnya. Nggak tersinggungan juga ketika bikin dokumen dicoret, oh ini salah ya nggak perlu tersinggung, ya memang salah kok gitu. Aku ya aja gitu. Mungkin ada orang yang bisa membantu Bapak selama waktu itu. Nah, kalau soal itu ya itu artinya memang relasi ya. Khususnya kita ya yang profesi lawyer itu kan menjual jasa.
jasa kita itu kan produknya kan nggak terlalu nampak gitu, abstrak. Kalau kita jual jasa misalkan menjadi arsitek misalkan jelas kita bisa bangun gedung, itu produk kita kan gitu, jual jasa untuk itu. Tapi kalau jasa hukum kan apa yang kita jual pun itu pun masih ditentukan oleh pihak lain. Katakanlah kita pendampingan di pengadilan, kita melakukan pembelaan, tetap produk akhirnya itu ada ditentukan oleh hakim gitu. Makanya dengan situasi begini maka relasi itu menjadi sangat penting. Hal yang paling mungkin penting juga adalah sama dengan profesi, jangankan profesi jasa ya, menjual produk aja kita butuh promosi yang cukup lama untuk bisa diterima, untuk dapat konsumen atau customer kan gitu. Makanya apalagi jasa ini kan bahasa kasarnya ya, orang tuh menyebutnya lawyer itu lakunya itu dari mulut ke mulut, kuping ke kuping gitu. Saya kenal orang si A misalkan penanganannya kalau saya baik penanganannya dengan si A ini, kalau A ini temannya misalkan butuh lawyer nanya-nanya pasti saya dikenalin gitu. Artinya kan ya bahasanya itu mulut ke mulut gitu. Relasi itu terus harus dijaga dan ya satu sih jangan sampai cacat satu perkara misalkan kita tiba-tiba cacat. Kalau dokter itu kan disebut malpraktek ya. Ya selesai juga kita jadi lawyer kan gitu. Gulung tikar bahasanya. Benar sekali Pak. Terus kalau kita mau ngomongin tentang masalah lingkungan Pak, nah kan ada masalah ini yang penghapusan AMDAL itu bagaimana? Oh, masalah berkaitan dengan hukum lingkungan Iya. ya, berkaitan dengan soal lingkungan itu memang ini masalah klasik yang dari dahulu sampai sekarang ini susah untuk selesai. Yang paling penting kan kalau kita itu menyebutnya kan adanya kemauan nggak politik peduli dari pemerintah, ini kuncinya sebenarnya. Saya dulu di LBH kebetulan lama juga pernah menangani persoalan isu lingkungan. Saya pernah ikut mendampingi juga yang masalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah di Mojokerto yang ternyata nggak dikelola itu. Nah berkaitan dengan ini itu selalu dibenturkan oleh orang-orang yang tertentu, itu berkaitan antara investasi dengan menjaga lingkungan. Karena memang kalau kita menggetolkan investasi kadang-kadang memang lingkungan, tanggung jawab lingkungan itu kan abai gitu. Kita ngomong saja misalkan soal batu bara, itu kan hal yang sangat sulit untuk kemudian dihindari kalau tidak ada kemauan yang besar dari pemegang kebijakan itu untuk menggunakan energi alternatif misalkan, harus berubah gitu. Kalau kita tetap mengandalkan tenaga batu bara ya tetap ya dikikis habis. Dan celakanya lagi sebenarnya sudahlah batu baranya dikeruk kemudian pemulihannya nggak dilakukan. Kalau kita belajar kan soal di undang-undang lingkungan sedikit aja misalkan soal ngomong tanggung jawab perusahaan ketika dia mengambil atau mengelola hal-hal yang berkaitan berdampak kerusakan lingkungan, kan itu sudah pemulihan itu artinya kalau kayak batu bara kan ketika dia habis dikeruk dia harus ditimbun lagi dan sebagainya. Nah, ini faktanya kan banyak lah kawan-kawan yang saat ini masih aktif, apalagi belakangan pasca munculnya kemarin Omnibus Law dan macam-macam itu berat sih memang berkaitan dengan pencabutan AMDAL. Soal itu kan soal trik dari orang-orang yang berkepentingan ini bagaimana mengurangi peran masyarakat untuk mengontrol sebenarnya. Itu sih juga harus menjadi perhatian. Tapi hal utama sebenarnya ketika ingin kita merubah, menyelamatkan lingkungan ini, mesti salah satunya harus mulai melirik energi yang terbarukan gitu. Nah sekarang juga misalkan adanya mesin motor listrik, kendaraan listrik kan gitu. Ini kan juga iya dia mengurangi karbon, yang mengurangi pencemaran udara dan macam-macam. Tapi kalau kemudian bahan-bahan untuk menyediakan listrik ini masih bergantung ke batu bara dan macam-macam, ya tetap aja. Mungkin polusi berkurang, tapi di isu lingkungan yang lain juga habis juga gitu. Memang serba inilah kalau nggak ada kemauan yang kuat ya khususnya dari pemerintah gitu. Terus untuk orang-orang yang mau berinvestasi itu tadi, kalau menyepelekan terkait undang-undang dari hukum
lingkungan bagaimana? Iya. Yang saya tahu sekarang itu ada beberapa organisasi yang juga bekerja sama dengan pemerintah ya, yang saat ini sudah berbicara soal bisnis yang ramah HAM. Bisnis dan HAM dia menyebutnya kan. Ramah HAM itu artinya ramah terhadap hak-hak asasi manusia ya. Iya, kita berbicara soal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kita berbicara hak-hak kelompok minoritas. Kelompok minoritas itu misalkan saat ini masih aja banyak perusahaan yang misalkan merekrut karyawan yang harus beragama tertentu, misalkan harus ya begitu punya keyakinan tertentu gitu. Ini kan bagi kita yang melihat di luar kadang-kadang ini nggak cukup ramah gitu. Tapi bagi mereka ya, apalagi mereka swasta, pasti mereka mikirnya sah-sah aja dong kan perusahaan saya kan gitu. Ngomongnya ramah terhadap disabilitas misalkan kan gitu. Itu kan harus dipantau. Dan tolak ukurnya kan itu dibuat menjadi jelas, sebenarnya disusun beberapa semacam policy brief ya, berbagai kebijakan soal indikator bisnis yang ramah HAM itu misalkan begini, misalkan dia punya tanggung jawab lingkungan, kemudian tidak diskriminasi terhadap kelompok tertentu baik keyakinan maupun gender misalkan. Karena saat ini nggak bakal banyak perusahaan yang mau menerima LGBT misalkan kan gitu, atau menerima kelompok tertentu yang keyakinannya berbeda, itu nggak cukup banyak. Kemudian juga ramah terhadap disabilitas misalkan, ya tinggal cek aja kantornya itu misalkan sudah berapa banyak fasilitas untuk disabilitas gitu. Jangan-jangan dia hanya bermain-main dengan tangga terus kan gitu. Oke, di kantor misalkan ramah, tapi keluar apakah juga disambut dengan fasilitas yang ramah terhadap kelompok-kelompok disabilitas misalkan. Berkaitan dengan juga pertanyaan gimana soal investor atau pebisnis yang abai terhadap peraturan hukum itu, ya itu hal yang sederhana aja sebenarnya. Ketika ada pelanggaran ya tegakkan kan gitu ya. Selama ini memang agak berat sih kayaknya berkaitan dengan, khususnya berkaitan lingkungan ya, aparat untuk atau penegak hukum atau siapapun yang punya kewenangan menindak itu untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang abai terhadap kerusakan lingkungan. Saya dulu waktu terakhir di LBH kan seringlah tracking media soal beberapa limbah di Jawa Timur. Itu memang ngeri sekali sih, limbah-limbah industri, limbah medis itu juga sangat ngeri lah soal itu. Termasuk apalagi kita juga termasuk negara yang masih ngimpor limbah gitu. Limbah diimpor, kemudian pengelolanya nggak jelas, kayak di Mojokerto itu ada salah satu perusahaan dulu, dia itu memang fokus untuk mengolah limbah gitu. Ternyata dia nggak cukup mumpuni juga untuk mengolah limbah itu semuanya, akhirnya ada yang dibuang, ada yang macam-macam. Penindakannya itu nggak cukup tegas karena itu berkaitan dengan pebisnis, itu berkaitan dengan pemegang kekuasaan. Yang hari ini yang digaungkan itu isu oligarki kan gitu. Iya. Dimana pebisnis itu menyebutnya itu bermain mata dengan negara kan gitu. Bukan hanya bermain mata, sebenarnya faktanya kalau kita lihat saja misalkan anggota dewan atau Pemda, Pemprov itu latar belakangnya itu apa sih gitu kan, afiliasinya kemana, kan rata-rata latar belakangnya pengusaha ini, atau setidaknya bapaknya pengusaha ini, dia jadi dewan di sana kan gitu. Ya susah lah gitu, ya gimana ceritanya dia nindak bapaknya sendiri misalkan, atau nindak perusahaan si A ternyata dia punya saham di situ kan, tidak mungkin gitu. Ini yang hari ini teman-teman aktivis kita semua menyebut oligarki sedang berkuasa, walaupun mungkin tidak sama dengan oligarki yang dahulu sekali yang awal munculnya istilah itu gitu. Sekarang kan ya dibungkus saja dengan kebijakan, oh ini sesuai dengan hukum kok, ya hukum siapa yang bikin gitu. Terus bagaimana untuk tindak lanjutnya hal seperti itu Pak? Nah, berkaitan dengan penindakan terhadap hal ini memang saya pikir perlu satu solidaritas yang kuat dari kita gitu. Yang jadi problem itu kadang-kadang begini, kita sebagai masyarakat yang juga kadang sebagai korban dari tindakan investor, pengusaha macam-macam itu, kadang-kadang kita pun masih tidak mau memperjuangkan nasibnya sendiri. Misalkan kita hidup di lingkungan di mana di situ ada pabrik misalkan yang merusak, akibat adanya pabrik itu misalkan lahan pertanian habis macam-macam gitu.
Kemudian ya kita kadang-kadang adem ayem aja, ya udah mau gimana lagi kan. Kadang-kadang juga takut dengan tindakan-tindakan yang apa dari aparat, kadang-kadang kan gitu, itu takut ya nggak berjuang gitu. Tapi pada prinsipnya tetap perlawanan itu tetap dilakukan, apalagi kalangan mahasiswa pun juga kadang-kadang tidak semua kok yang diperjuangkan itu juga sesuai dengan nilai, ya minimal dengan nilai-nilai di mana sih kita ini berada gitu. Misalkan kita di IMM gitu, apa sih nilai-nilai IMM itu? Ada kan teori kompetensi dasar, nggak salah namanya itu. Ya minimal itulah misalkan yang kalau kita misalkan memecahkan itu secara meluas, maka tentu kita akan tetap berada sesuai dengan nilai-nilai. Apalagi kita kan ada di naungan Muhammadiyah gitu yang sudah sikapnya juga sudah tegas terhadap perusakan lingkungan dan macam-macam. Ya kadang-kadang kita yang begini aja saja udah masih memble kemana-mana kok gitu, gara-gara senior kadang-kadang mendukung ini kita kadang-kadang takut tuh untuk melawan begitu. Itu terjadi di semua organisasi, nggak mesti salah satu penyakit dari banyak organisasi mahasiswa itu kan kadang-kadang begitu. Seniornya sudah jadi komisaris nih misalkan ya, kemudian dia sikapnya ini mendukung ini, kadang-kadang kita yang paling aman yang dilakukan itu nggak ikut turun gitu, karena sungkan dan langsung diem kan gitu. Nah ini juga menjadi problem. Jadi banyak lah ya, malah dulu ada salah satu dosen itu nyebut begini, kampus itu sebenarnya kalau kita mau pahami, mau kita teliti, itu sama dengan miniatur negara. Kalau kita di BEM ya kadang-kadang kan dulu sudah tuh ngomong BEM itu miniatur negara, makanya disebutkan di situ ada namanya gubernur, ada di bawahnya itu ada badan legislatif, kalau di pusatnya ya ada presiden mahasiswa kan gitu. Itu kan mau semacam meniru miniatur negara gitu. Bagaimana negara ini dikelola, kadang-kadang kan ada gambarannya di situ gitu. Kita akui lah misalkan tidak semua gubernur BEM atau presiden BEM itu kemudian fokus dengan sebagaimana visi misi yang ada di ADRT-nya misalkan. Masih aja juga masih rebutan untuk jadi presma, itu kenceng juga tuh politiknya, begitulah negara gitu. Nah dalam konsep kampus kata saya juga kadang-kadang begitu. Bisa jadi di kampus itu juga sikapnya kadang-kadang nggak jelas juga terhadap kebijakan-kebijakan negara. Ini kalau kita boleh jujur gini aja lah ya. Ini kita kan, saya fakultas hukum pasti ngerti misalkan. Produk undang-undang legislasi itu kan draftnya mestinya dibuat oleh dosen, oleh kampus, naskah akademik namanya. Dari naskah akademik itu kemudian dituangkanlah menjadi pasal per pasal itu kan gitu. Kecuali omnibus law ya, kemarin isunya itu disusun oleh asosiasi pengusaha ya, kayak gitu. Kalau itu semua. Jadi menjadi pertanyaan juga ketika naskah akademik undang-undang keliru, ini jangan kampus yang bikin keliru kan gitu. Ya cuma kadang-kadang orang kampus itu tidak ngomong. Kampus itu sudah membawa barang itu dengan konsep yang cukup bagus, landasan filosofis, landasan sosiologisnya semua sudah mapan. Tapi ketika masuk produk-produk politik di panja, misalkan sampai ke paripurna, itu banyak yang memang berubah gitu. Nah artinya kalau kembali ke pertanyaan awal, apa sih yang mesti kita lakukan gitu? Ya bahasa sederhananya itu kita solidaritas. Kalau bukan kita siapa lagi? Menyatukan tujuan gitu ya. Iya, kita bersolidaritas. Apa yang mesti dipegang ya nilai. Apa yang kita perjuangkan. Tentu kalau saya dulu diajari di LBH yang kita perjuangkan itu nilai, bukan senior. Nanti senior, bahkan kalian ini katanya yang masih di sini ini nanti kalau keluar bisa jadi lawannya anak-anak LBH kayak kan gitu lah. Kira-kira gitu. Tapi bukan berarti anak LBH sungkan sama senior. Soal senior dan senior, soal hubungan kerja profesional, LBH berpegangan sama nilai. Nah kira-kira kita sama begitu lah. Kalau mahasiswa mau berjuang, apa yang kita perjuangkan? Nilai. Kalau kita berangkat dari IMM misalkan ya dari kompetensi dasar itu yang kita pegang kan gitu. Akhirnya kita ini nggak akan, kalau sudah kita memahami dasar itu dan tahu apa yang kita perjuangkan, ya nggak peduli berapa puluh senior yang kemudian mau menghalau, mau mengakan, nggak peduli ya. Yang kita pegang itu nilai. Itu yang paling penting kan sebenarnya. Mungkin bisa disampaikan pesan dan trik khusus atau motivasi untuk BIMA UM Surabaya dalam menempuh pendidikannya di kampus ini? Ya, kalau saya sih sebenarnya gimana ya?
soal motivasi macam-macam saya ya sungkan juga gitu, saya juga belum termotivasi cukup jauh gitu. Cuman ada hal-hal yang kita ya ketika saya melihat realita kan gitu, sama kita kembali begini ya. Ketika masuk fakultas hukum itu dulu kalian itu sudah benar milih fakultas hukum, karena fakultas hukum itu punya profesi yang tidak bisa dimasuki oleh fakultas lain, jaksa, hakim, pengacara, notaris, itu nggak ada fakultas lain yang bisa masuk ke situ. Sementara fakultas hukum bisa masuk ke manapun, mau jadi sales, mau jadi marketing, mau jadi HRD, mau jadi apapun. Dan sekarang di setiap perusahaan itu hampir ada HRD. HRD itu hanya dua yang kebanyakan bisa diambil pengalamannya, psikolog atau hukum. Kalau psikolog itu biasanya kerja-kerjanya banyak hanya internal perusahaan. Kalau yang ngambil fakultas hukum itu biasanya perusahaan sudah ngomong juga soal kontrak. Itu tergantung kebutuhan perusahaan. Artinya kalau itu semua masuk. Nah, dan begitu kan semangat itu bergebu-gebu gitu. Ternyata setelah keluar susah juga masuk jaksa itu ya. Masuk hakim juga apalagi gitu. Teman saya dulu angkatan bukan fakultas hukum sini ya, di luar lolos di hakim itu katanya dia itu berapa puluh ribu orang gitu yang daftar. Jadi rasionya itu dia dapat satu slot menjadi calon hakim itu harus mengalahkan 120 orang. Gitu. Jadi dapat satu slot mengalahkan 120 orang kan nggak mudah juga gitu. Yang paling mudah jadi apa? Jadi lawyer. Ikut PKPA, belajar, lulus ujian disumpah. Tapi susahnya apa coba? Pas jalan, lawyer nggak ada yang gaji. Kalau jadi calon hakim misalkan kalau lulus sudah nyata dia digaji kan gitu. Nah, artinya kembali soal motivasi gitu. Itu sebenarnya kembali lah ke di kita ya. Jangan lupa kita ini ada di posisi dimana kadang-kadang kuliah itu adalah tanpa tujuan yang jelas mau jadi apa. Bisa jadi karena minimnya pengetahuan. Kalau saya terus terang karena dari pulau, udah dari pulau desa lagi kan nggak minim pengetahuan tentang profesi. Yang saya tahu profesi itu guru, polisi, perawat, karena itu yang dilihat di kampung saya sama tentara. PNS. Nah, PNS lah dengan segala ininya kan. Yang lain saya nggak tahu ada pengacara, ada ini nggak mana paham gitu. Itu salah satunya. Tapi kalau anak-anak yang notabene di kota pasti sudah lebih luas gitu. Cuman itu lagi ketika kuliah kadang-kadang kita ini kan nggak punya tanggung jawab moral bahwa kita dibiayai oleh orang tua kan. Setelah lulus orang tua kan berharap banyak ke kita. Minimal kita tidak cukup bisa berbalas budi ke orang tua, ya anak kita jangan belangsak nanti kan gitu. Lihat orang tuanya begitu. Artinya kembali kalau motivasi saya sederhana. Ya mesti merenungkan kita kuliah ini untuk apa, tujuannya untuk apa gitu. Atau syukur-syukur kalau sudah bisa menata profesi apa yang mau kita jalankan nanti. Karena gini, soal kalau ujung-ujungnya soal uang, memang banyak cara untuk mendapatkan uang itu ya. Orang itu, saya fakultas hukum misalkan bisa jadi saya jadi pedagang macam-macam sih dapat uang gitu. Tapi ada hal yang paling berbeda itu adalah ketika kita mendapatkan uang dari profesi yang kita cintai itu, kita senangi. Ya terlepas ada orang sekarang nyebut salah jurusan ya. Misalkan sampai fakultas hukum, kok nggak linear dengan fakultas saya tiba-tiba jadi pengusaha misalkan kan gitu. Itu bukan problem utama sebenarnya. Tapi kalau misalkan jadi pengusaha itu menjadi sesuatu yang kita senangi gitu, itu beda rasanya, itu beda. Berbeda dengan kita dapat uang karena kerjaan, nggak ada pilihan lain kan. Ya udah jadi gini aja walaupun saya nggak mencintai pekerjaannya, yang penting dapat uang, itu beda rasanya gitu. Tapi kalau kita ya syukur-syukur lah mungkin ya sudah ini adalah fakultas yang kita ambil, kemudian kita mencintai profesi sesuai dengan keilmuan kita dan mendapatkan uang dari itu ya luar biasa sekali kan gitu. Nggak sia-sia lah katanya kuliah. Akhirnya apa, kita betah di situ. Betah dalam arti saya dari profesi ini dapat uang di sini ya senang banget kan gitu. Itu jadi artinya tetap kita kembali merenungkan diri sendiri. Kalau menurut saya kita ini mau kemana sebenarnya. Kalau lambat memikirkan itu nanti lambat majunya gitu. Kalau kita sudah mulai menata itu setidaknya misalkan kalau saya butuh waktu 2 tahun hanya bisa menyusun surat kuasa sama gugatan misalkan setelah lulus gitu. Kalau misalkan kalian teman-teman yang lain itu sudah mulai menata dari sekarang, ya setidaknya butuh 6 bulan 1 tahun lah misalkan kan
sudah bisa, artinya dia bisa memotong waktu, artinya bisa cepat juga profesi ini untuk mendapatkan penghasilan gitu. Karena kita nggak akan pede bikin surat kuasa aja misalkan nggak bisa, gimana kita mau dampingi orang gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin cukup sampai di sini bincang-bincang kita dengan Bapak Saburah. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. sudah meluangkan waktunya mengisi podcast Suara Alumni pada sore hari ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.